Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita selalu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Penemuan dan penelitian di bidang biologi bertujuan untuk menyejahterakan manusia. Misalnya, para petani menerapkan prinsip-prinsip biologi agar tanamannya dapat tumbuh subur dan hasilnya bagus. Kemudian, pada saat kita sakit, dokter juga akan memeriksa organ tubuh kita, menyelidiki apa penyebabnya. Namun, semakin berkembangnya waktu, semakin zaman now, semakin canggih pula alat untuk melakukan eksperimen membuat senjata biologis yang merugikan banyak orang. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Mari kita simak. Ruang lingkup biologi itu mencangkup 5 hal. Pertama, biologi sebagai sains. Kedua, kerja ilmiah. Ketiga, penelitian dan percobaan biologi. Keempat, objek ragam dan permasalahan biologi. Dan yang terakhir, bekerja di laboratorium. Oke, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Biologi sebagai sains. Sains itu berasal dari bahasa Latin, yang artinya pengetahuan. Sains juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ilmu sains alam dan sosial. Ilmu sains alam itu hanya membahas gejala-gejala alam yang dapat diamati. Sedangkan ilmu sains sosial itu tentang masalah-masalah sosial di dalam sebuah masyarakat. Tujuannya untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam sebuah hubungan manusia. Karakteristik sains atau ciri khas dari sains itu ada 4. Yang pertama itu rasional. Artinya berpikir secara logis dengan menggunakan nalar, bukan sebuah tahayul. Yang kedua, objektif. Sains merupakan kebenaran apa adanya, karena didasarkan atas data-data. Yang ketiga adalah empiris. Sains dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, atau eksperimen. Yang keempat, akumulatif. Maksudnya harus didasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah atau diperbarui. Nah, kalian tahu tidak biologi itu apa? Biologi itu merupakan bagian dari sains yang kita bahas tadi. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik makroskopis atau mikroskopis. Karena semakin berkembangnya zaman, pengamatan dan eksperimen biologi juga ditinjau dengan penemuan peralatan modern, sehingga objek kajian biologi makin beragam dan banyak. Oleh karena itu, biologi dibagi menjadi beberapa cabang biologi. Cabang biologi saat ini antara lain anatomi, botani, fisiologi, genetika, morfologi, mikrobiologi, dan masih banyak lagi. Nah, tadi kan yang pertama kita bahas adalah biologi sebagai sains. Sekarang yang kedua itu kerja ilmiah. Apa sih kerja ilmiah itu? Kerja ilmiah itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki sikap ilmiah dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses dan melalui langkah-langkah metode ilmiah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kerja ilmiah itu mencangkup 1. Sikap ilmiah, 2. Pendekatan keterampilan, 3. Metode ilmiah. Mari kita bahas satu persatu. Oke, sikap ilmiah. Agar dapat menghasilkan produk sains baru, para ilmuwan harus peka dan berpikir kritis terhadap kejadian atau gejala yang ada di alam. Mereka juga harus bekerja dengan tekun dan teliti, dan melakukan diskusi untuk bertukar pendapat. Kita juga dapat menjadi seperti mereka, asal kita memiliki sikap ilmiah seperti yang dimiliki ilmuwan. Di antaranya, peka, kritis, rasa ingin tahu yang tinggi, optimis, sikap toleransi, terbuka, tekun, teliti, jujur, objektif, logis, dan lain-lain. Kemudian yang kita bahas pendekatan keterampilan proses atau disebut juga inquiry approach.
itu merupakan suatu cara yang diterapkan pada siswa agar dapat menemukan sendiri fakta dan konsep ilmiah dengan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan. Nah, keterampilan proses itu antara lain mencangkup klasifikasi objek, pengajuan pertanyaan, melakukan pengamatan, menyajikan data, menafsirkan data, memperkirakan data, serta mengidentifikasi variabel.